Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai kebutuhan gizi pada lansia. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Oke, yang pertama kami akan menjelaskan pengertian dari lansia. Pengertian lansia. Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Klasifikasi lansia. Klasifikasi lansia menurut Burnside dalam Nugroho tahun 2012 yaitu 1. Young old, usia 60 sampai 69 tahun. 2. Middle age old, usia 70 sampai 79 tahun. Yang ketiga, old, usia 80 sampai 89 tahun. 4. Very old, usia 90 sampai 99 tahun. Yang kedua yaitu karakteristik lansia. C. Karakteristik lansia. 1. Usia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Ratnawati 2017. 2. Jenis kelamin. Data Kemenkes Rakyat Indonesia 2015, lansia didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Artinya ini menunjukkan bahwa harapan hidup yang paling tinggi adalah perempuan. Ratnawati 2017. 3. Status pernikahan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Rakyat Indonesia SUPAS 2015, penduduk lansia dilirik dari status perkawinannya, sebagian besar berstatus kawin 60% dan cerai mati 37%. 4. Pekerjaan. Mengacu pada konsep Active Aging WHO lanjut usia, sehat berkualitas adalah proses penuaan yang tetap sehat secara fisik. 5. Kondisi kesehatan. Angka kesakitan menurut Pusat Data dan Informasi Kemenkes Rakyat Indonesia 2016 merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Lalu selanjutnya ada perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. Selanjutnya, perubahan pada lanjut usia. Yang pertama, perubahan fisiologis. Lansia yang memiliki kegiatan harian atau rutin biasanya menganggap dirinya sehat. Sedangkan lansia yang memiliki gangguan fisik, emosi, atau sosial yang menghambat kegiatan akan menganggap dirinya sakit. Yang kedua, ada perubahan fungsional. Fungsi pada lansia meliputi bidang fisik, psikososial, kognitif, dan sosial. Yang ketiga, ada perubahan kognitif. Perubahan struktur dan fisiologis otak yang dihubungkan dengan gangguan kognitif atau penurunan jumlah sel dan perubahan kadar neurotransmitter. Yang keempat, ada perubahan psikososial. Perubahan psikososial selama proses penuaan akan melibatkan proses transisi kehidupan dan kehilangan. Oleh karena itu, lansia yang memasuki masa-masa pensiun akan mengalami kehilangan-kehilangan seperti kehilangan finansial, contohnya pendapatan berkurang, kehilangan status, contohnya kehilangan jabatan atau posisi dan fasilitas, kehilangan teman atau kenalan atau relasi, contohnya teman-temannya sudah meninggal dunia, kemudian ada kehilangan pekerjaan atau kegiatan. Lalu selanjutnya ada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada usia lanjut. Selanjutnya, permasalahan lanjut usia. Yang pertama ada masalah ekonomi. Usia lanjut ditandai dengan penurunan produktivitas kerja, memasuki masa pensiun, atau berhentinya pekerjaan utama. Yang kedua, masalah sosial.
Memasuki masa lanjut usia ditandai dengan berkurangnya kontak sosial, baik dengan anggota keluarga atau dengan masyarakat. Yang ketiga, masalah kesehatan. Peningkatan usia lanjut akan diikuti dengan meningkatnya masalah kesehatan. Usia lanjut ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan rentan terhadap penyakit. Yang keempat, masalah psikososial. Masalah psikososial adalah hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan sehingga membawa lansia ke arah kerusakan atau kemerosotan yang progresif, terutama aspek psikologis yang mendadak. Misalnya bingung, panik, depresif, dan apatis. Lalu selanjutnya ada kebutuhan gizi pada lansia. Selanjutnya, kebutuhan gizi lansia. Bagi lansia, komposisi energi sebaiknya 20-25% berasal dari protein, 20% dari lemak, dan sisanya yaitu dari karbohidrat. Kebutuhan kalori untuk lansia laki-laki sebanyak 1960 kalori, sedangkan untuk lansia wanita yaitu 1700 kalori. Bila jumlah kalori yang dikonsumsi berlebihan, maka sebagian energi akan disimpan berupa lemak, sehingga akan timbul obesitas. Sebaliknya, bila terlalu sedikit, maka cadangan energi tubuh akan digunakan, sehingga tubuh akan menjadi kurus. Kebutuhan karbohidrat dan serat makanan. Salah satu masalah yang diderita para lansia adalah sembelit atau konstipasi dan terbentuknya benjolan-benjolan pada usus. Serat makanan telah terbukti dapat menyembuhkan kesulitan tersebut. Sumber serat yang baik bagi lansia adalah sayuran, buah-buahan segar, dan biji-bijian utuh. Lansia dianjurkan untuk mengurangi konsumsi gula-gula sederhana dan menggantinya dengan karbohidrat kompleks yang berasal dari kacang-kacangan dan biji-bijian yang berfungsi sebagai sumber energi. Yang kedua yaitu kebutuhan lemak. Konsumsi lemak yang dianjurkan adalah 30% atau kurang dari total kalori yang dibutuhkan. Konsumsi lemak total yang terlalu tinggi, yaitu lebih dari 40% dari konsumsi energi, dapat menimbulkan penyakit aterosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Juga dianjurkan 20% dari konsumsi lemak tersebut adalah asam lemak tidak jenuh atau PUFA, yaitu polyunsaturated fatty acid. Minyak nabati merupakan sumber asam lemak tidak jenuh yang baik. Yang ketiga, kebutuhan protein. Beberapa penelitian merekomendasikan untuk lansia sebaiknya yang mengonsumsi proteinnya ditingkatkan sebesar 12-14% dari porsi untuk orang dewasa. Sumber protein yang baik diantaranya adalah pangan hewani dan kacang-kacangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa umumnya lansia kurang mengkonsumsi vitamin A, B1, B2, B6, niacin, asam folat, vitamin C, D, dan E. Kekurangan ini terutama disebabkan disebatasinya konsumsi makanan, khususnya buah-buahan dan sayur-sayuran, serta kemampuan fisik yang menurun. Kekurangan mineral yang paling banyak diderita lansia adalah kurang mineral kalsium yang menyebabkan kerapuhan tulang dan kekurangan zat besi menyebabkan anemia. Nah, yang selanjutnya, kebutuhan vitamin dan mineral bagi lansia menjadi penting untuk membantu metabolisme zat-zat gizi yang lain. Dan yang terakhir, sayuran dan buah hendaknya dikonsumsi secara teratur sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai kebutuhan gizi pada lansia. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum.